Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 109. Menurut murid-murid yang berpatroli di gunung, ada penyelingki di gerbang gunung yang datang mengunjungi teman-teman, mengatakan bahwa mereka sedang mencari puncak Xiaoqiong. Perasaan surgawi Li Changshu menyapu, sehingga dia bisa melihat dua sosok meninggalkan gerbang gunung sendirian, seolah-olah mereka telah mempercayakan sesuatu kepada penjaga gerbang yang abadi. Menurut hukum besi kuno, perintah tua muda, Li Changshu melambaikan tangannya, membiarkan Li Nge lewat. Li Changshu sendiri mencari dengan hati-hati di Little Qiong Peak untuk melihat apakah ada nyamuk yang membuat masalah. Nyamuk bukanlah masalah kecil, mungkin karena Li Changshu akhir-akhir ini terlalu lelah, dan sekarang dia mencoba untuk mendapatkan kembali energinya, dan ada rasa urgensi dalam pikirannya. Ketika dia berdiri di tepi danau, di antara sekelompok katak giok pemakan spiritual, dia menggunakan rasa keabadiannya untuk memeriksa berbagai tempat di gunung. Tiba-tiba ada kesadaran di hati saya, dan saya mendapatkan metode untuk mengetahui seluk-beluknya. Apa itu mikrosense? Nyatanya, ini hanyalah keterampilan menggunakan kesadaran abadi. Tidak ada metode latihan yang sistematis, dan perlu dipahami dan dieksplorasi oleh praktisi Qi itu sendiri. Dengan kekuatan gaib ini, Anda dapat melihat serangga dan semut ribuan mil jauhnya, dan menghancurkan rintangan dalam jarak 100 mil. Seperti Li Nge yang terbang dari gerbang gunung saat ini. Rasa keabadian asli Li Changshu terkunci padanya tubuh, dan dia hanya bisa melihat sosoknya, wajah, bisa melihat ekspresinya, hampir tidak bisa melihat rentang rambutnya yang berkibar. Ini berbeda sekarang, perasaan abadi bahkan dapat melihat tekstur kulitnya dengan jelas. Lagi pula, kulit Li Nge sangat bagus, dan Li Changshu tidak menemukan kekurangan apapun bahkan ketika dia mengamatinya dengan metode mikro kesadaran. Kulitnya seperti lemak krem, dan kilaunya seperti batu giok, yang bisa dipatahkan dengan jentikan jari. Kulit yang sempurna, sayang sekali tidak menggunakannya untuk meredam rumput roh. Li Changshu menarik rasa keabadiannya dan terus mencari di mana-mana di Qiongfeng kecil, dengan kemampuan kesadaran mikro, pencarian menjadi cepat dan nyaman. Di mana nyamuknya? Sebelumnya, dia telah melakukan beberapa kali pekerjaan pengendalian nyamuk yang komprehensif di Little Qiong Peak, dan sekarang bahkan tidak ada setengah dari nyamuk biasa. Kakak senior, lihat apa yang kubawa kembali. Li Nge melompat dari awan, berteriak seolah meminta pujian. Jimat giok perlahan berputar di telapak tangan Li Nge, memancarkan sedikit cahaya, yang terlihat sangat biasa. Sudahkah kamu memeriksanya? Li Nge berkata, sudah diperiksa, itu hanya jimat giok tanpa batasan. Li Changshu mengambilnya dengan santai dan memeriksanya beberapa kali. Li Nge buru-buru berkata, saudaraku, ini untuk guru, kita tidak bisa membukanya begitu saja. Petik 2, untuk guru, lakukan dan pergi dulu. Kedua orang ini bertanya apakah masih ada seseorang di Little Qiongfeng, dan mereka mengatakan bahwa jimat giok dibawa oleh teman lama guru, tolong berikan kepada guru. Petik 2, Anda tidak ingin membicarakannya itu, saya tidak terlalu tertarik. Li Changshu mengangkat alisnya, menimbang jimat giok di tangannya, seolah dia ingin melihat batasan di dalamnya. Dia tidak berani membukanya secara langsung, lagi pula banyak jadi talisman of communication yang dibuat dengan buruk, dan jika kontennya dibaca sekali, otomatis akan hilang. Tapi, bagaimana jika ini semacam jebakan, dan cara berbahaya apa yang tersembunyi di dalamnya? Guru akhirnya berkultivasi menjadi kru abadi. Bahkan jika dia pergi bekerja di istana surgawi di masa depan, dia hampir tidak bisa hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi dia tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Li Nge berbisik, saudaraku, apakah Tuan punya teman di luar? Sejauh yang saya tahu, tidak. Li Changshu berkata, jangan katakan itu di luar pintu, orang-orang di dalam pintu ini juga teman yang dangkal. Lagi pula guru telah menghabiskan 1000 tahun terakhir, dan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi yang menyedihkan. Li Nge menghela nafas dengan lemah, guru sangat menyedihkan. Li Changshu berkata dengan suara yang dalam, jimat giok untuk melewati surat ini mungkin dihitung oleh orang lain. Li Nge, apakah Anda ingat rumor yang Anda ceritakan terakhir kali ketika saya kembali dari menjaga makam? Saudara-saudara dan saudara saling memandang dan tiba-tiba menyadari keseriusan masalah. Jadi, sepasang saudara dan saudari senior kembali ke gubuk jerami Li Changshu,
mengaktifkan beberapa lapis formasi kecil, dan berkumpul untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, hahaha, kakak senior, aku sudah memberitahumu semuanya. Linge ambruk di tempat tidur kakak senior dan tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali paman junior saya tidak ada di sini, kalau tidak akan sangat spektakuler jika paman junior saya tertawa seperti ini. Di samping meja rendah, dahi Li Changshu ditutupi dengan garis hitam, menatap surat keluarga yang muncul di jimat giok, serta kata-kata yang akan menghilang. Itu benar-benar surat biasa, dan itu adalah surat penting karakter, surat untuk master, bertuliskan Wan Jiangyu. Jika Li Changshu ingat dengan benar, ketika dia masih muda, tuannya telah mengucapkan nama ini berkali-kali setelah mabuk sekali. Tidak diragukan lagi itu adalah pamannya. Li Changshu tidak mau membaca isi surat itu, tetapi dia hanya bisa menuliskan isinya sebelum teks itu hilang. Jimat giok kurir ini relatif lebih rendah. Li Changshu ingin menggunakannya lagi, tetapi menemukan bahwa kekuatan spiritual di dalamnya telah habis. Dia berpikir sejenak, mengeluarkan selembar kain, memegang pena di tangan kirinya, dan tuliskan isinya, dan keringkan tinta dengan Xianli, dan memalsukan surat. Jimat batu giok juga disingkirkan olehnya, dan masih ada sedikit nafas Wan Jiangyu di atasnya. Kakak, apa yang kamu tulis di surat itu? Li Changshu berkata, orang yang menulis surat itu memberitahu guru bahwa dia sangat baik tahun ini dan menjalani kehidupan yang sangat baik. Dia juga bersalah atas apa yang terjadi saat itu. Kakak perempuan senior gagal melindungi guru, dan seterusnya. Linge sedikit mengernyit sudut mulutnya. Dengan tabuhan genderang, dia berkata dengan suara rendah, kakak senior, aku tidak terlalu suka paman senior ini. Petik 2, ya. Aku tidak suka sangat banyak jika saya pergi ke sana selama 8 atau 900 tahun dan tidak kembali. Saya tidak peduli dengan tuannya. Petik 2, Li Changshu suara itu melambat, dan jarang terdengar nada lembut, dan berkata, untuk orang-orang dan hal-hal, saya selalu bersiap untuk yang terburuk. Hanya dengan cara ini saya dapat menghadapi situasi terburuk pada waktunya. Tapi hanya masalah ini, saya berharap dari lubuk hati saya bahwa itu bisa menjadi kemungkinan terbaik. Saudaraku, menurutmu kemungkinan apa yang terbaik? Linge mengumpulkan roknya dan berlutut di samping seniornya, matanya penuh kelembutan, dan dia mendengarkan dengan cermat. Kemungkinan terbaik adalah paman ini pergi mencari harta karun untuk menyembuhkan dan mengisi kembali fondasi Dao untuk tuannya. Dia mencari dengan keras dan gagal, dan ratusan tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Paman itu putus asa di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani kembali. Yang saya takutkan adalah tuan yang mengalahkan diri sendiri, atau bahkan hanya tumpukan tulang dan kuburan. Oleh karena itu, setelah 8 atau 900 tahun, dia berani mengirim surat untuk menyapa pamannya. Li Changshu selesai berbicara perlahan, Linge matanya sudah terpesona. Linge berkata dengan lembut, kakak senior, jika suatu hari aku disakiti oleh seseorang, apakah kamu juga akan berlarian dan membuka baju untukku? Jangan khawatir, Li Changshu mengangguk, dan berkata dengan serius, selama kamu tidak langsung dipukul sampai mati, aku dapat menemukan cara untuk menghidupkanmu kembali. Bahkan jika kamu mati, selama kamu tidak hancur total, kita bisa pergi ke dunia bawah. Bukankah kamu bereinkarnasi? Selain itu, kenapa kamu terluka? Bukankah kamu cukup meniru Wen Zijing? Petik 2, ingin naik dan menggigit kakak laki-lakinya. Tapi kemudian, Linge memperhatikan bahwa mata kakaknya sedikit menyipit, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Setiap kali kakak laki-laki menunjukkan ekspresi yang begitu halus, Linge tiba-tiba mundur, merasa gugup di hatinya. Siapa kali ini? Siapa yang akan diatur oleh kakak senior? Linge, apakah kamu tidak mengenal beberapa murid dari Bifeng? Keluar, atur sesukamu. Selama orang tahu Xiao Qiongfeng Wan Jiangyu kembali untuk menemukan Xiao Qiongfeng Qiyuan, itu sudah cukup. Linge memikirkannya, dan memahami rencana saudara itu, berbisik, kakak senior, apakah kamu akan? Petik 2, jangan terlalu banyak bicara. Li Changshu melirik adik perempuannya, kamu hanya perlu merasa sedikit terlibat dalam masalah ini, dan aku akan mengaturnya nanti. Oh, Linge menggembungkan bibirnya, dan berkata jangan berani untuk berbicara terlalu banyak. Dia juga mulai berpikir di dalam hatinya, bagaimana menyebarkan berita ini. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan kakak laki-laki. Saat menyerahkan surat itu kepada tuannya,
Seperti yang diharapkan Li Changshu, Qi Yuan mengetahui bahwa dia sedang mengintip surat itu. Akibatnya, dia secara alami dikejar ke seluruh pegunungan dan dataran oleh tuannya yang memegang pengocok selama setengah jam. Setelah membaca surat itu, Qi Yuan menghela nafas panjang, tidak banyak bicara, dan tidak menunjukkan ekspresi bahagia. Bahkan sosok lelaki tua itu bahkan lebih tua, dan dia terus bermeditasi di dalam rumah. Linge tidak bisa menahan rasa khawatirnya dan berkata, "Saudaraku, ada apa dengan Tuan? Kamu sama sekali tidak terlihat bahagia." Li Changshu menggosok pantatnya, meringkuk mulutnya, mau tidak mau berteriak pada saudara perempuannya, dan mengeluh tentang guru. Guru orang ini, yang berkultivasi Taoisme dan mengakui kematian, memiliki pikiran yang lamban. Dia masih tenggelam dalam kekecewaan karena pamannya meninggalkannya dan dia kalah dalam persaingan, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Jika Anda tidak percaya padaku, tunggu setengah jam untuk melihat ke atas, dia pasti ada di dalam ruangan melompat-lompat. Setelah mengatakan itu, Li Changshu menggelengkan kepalanya, mengendarai awan menuju ruang alkimia, dan bergumam sebelum pergi. Dia membuka jimat giok sebelumnya, bukan demi keselamatan guru. Setengah jam kemudian, Linge, yang sedang berbaring di dekat jendela, tiba-tiba mendengar suara keras, ledakan tawa terdengar dari pondok jerami tuannya, dan pintu kayunya dibuka oleh tuannya. Pendeta tawa tua itu langsung melompat keluar, memegang pengocoknya dan berteriak, "Umur panjang, Linge, tuanmu akhirnya mengambil inisiatif untuk memberikan surat itu." Petik 2, Linge hanya bisa meletakkan satu tangan di dahinya, dan berteriak dalam koordinasi, "Guru, benarkah? Apakah itu? Hei, itu benar, Linge? Ayo dan lihat, ayo dan lihat." "Oke tuan, murid ini datang ke sini." Linge tersenyum dan berlari ke baca lagi, salinan yang disalin Li Changshu surat. Di ruang alkimia, kesadaran abadi Li Changshu juga menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Hal selanjutnya adalah menunggu kabar. Tunggu adik perempuannya merilis informasi tentang Wan Jiangyu, untuk melihat apakah saya bisa mengetahui di mana musuh tuannya. Hal terbaik adalah merangsang pihak lain dan membujuknya untuk datang ke Little Qiongfeng untuk mencari masalah. Tapi Li Changshu tidak memusatkan semua perhatiannya pada masalah ini saat ini, dan sekarang dia memiliki dua hal utama yang harus dilakukan setiap hari. Salah satunya secara alami adalah persepsi praktik. Yang kedua adalah menghabiskan 1 jam setiap hari, melalui induksi para dewa, untuk peduli dengan perkembangan sekte Dewa Laut. Kadang-kadang berikan mimpi kepada utusan Tuo-Tuo, dan berikan berkah kepada orang-orang baik di dunia yang menyembah dia. Sekarang dia telah memilih jalan ini, dia harus mencoba yang terbaik untuk menjadi dewa liar, yang memenuhi syarat, dan kemudian perlahan mencari peluang untuk melarikan diri. Perlu disebutkan bahwa penjaga klan naga sangat kuat. Beberapa waktu yang lalu, pelindung naga asli ini menemukan roh jahat di area luar sekte Dewa Laut Selatan. Ada saudara Long di Hong Huang, yang tidak banyak bicara. Setelah itu, ada pasukan rahasia dan membawa sekelompok monster besar, tentara naga abadi yang bersembunyi di Laut Cina Selatan dan para penguasa naga bertarung bersama, tetapi mereka mengalahkan sekelompok monster besar dalam sekejap. Pertempuran ini adalah menyaksikan melalui patung Li Changshu terlihat sangat nyaman. Setelah beberapa konflik, Istana Naga mengumumkan kepada semua pasukan yang terlibat di wilayah barat Dayangan Bubuzu bahwa sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan digunakan oleh klan naga mereka untuk mengumpulkan dupa. Keluarga naga memiliki warisan yang dalam, dan sekarang penuh rasa malu, bahkan agama barat sedikit cemburu pada mereka, dan beberapa hal tidak dapat diungkapkan ke permukaan. Oleh karena itu, orang-orang yang merencanakan secara rahasia hanya menggunakan beberapa mengendalikan monster besar. Setelah sedikit pengujian, dia tidak terlalu sering terlibat dengan sekte Dewa Laut. Sangat disayangkan Li Changshu tidak dapat mempromosikan layanan satu atap pemakaman Super Du Yang Hui di sekte Poseidon, jika tidak, pemandangannya akan sangat spektakuler. Sambil memperhatikan sekte Dewa Laut, Li Changshu juga diam-diam mengamati sekte itu selama lebih dari 3 bulan. Banyak orang di sekte itu tahu tentang gosip Xiao Qiongfeng, tetapi mereka menertawakannya setelah membicarakannya. Musuh masih belum menunjukkan jejak, hanya melawan kecerdasan dan keberanian melawan udara bersama Li Changshu. Tapi tidak masalah, Li Changshu bisa menunggu dengan sabar. Namun, yang mengejutkan Li Changshu, setelah 3 bulan, surat kedua untuk guru dikirim lagi. Tapi kali ini, setelah membaca surat itu,
Qi Yuan bahkan lebih bersemangat. Pendeta Tao tua memanggil Li Changshu dan Lan Linge ke depan, janggutnya terbang ke atas alisnya, dan dengan sungguh-sungguh mengumumkan. Umur panjang, Linge, aku akan keluar sekarang sebagai guru, urus Little Qiongfeng. Petik 2, Li Changshu mengerutkan kening. Kerut, Tuan sudah terbang menuju gerbang gunung dengan awan. Terburu-buru, bagaimana jika ini dihitung? Li Changshu buru-buru berteriak, Tuan. Tetap melangkah, terlalu sial, dan ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, Li Changshu untuk sementara berubah menjadi teriakannya sendiri. Tunggu sebentar. Bab 110. Di depan pondok jerami di tepi danau, langit biru dan awan putih. Tao tua Qi Yuan, yang dihentikan oleh magam besar, baru saja mendarat. Li Changshu dan Lan Linge segera bergerak maju, menghalangi jalan tuannya. Situasi ini segera mengingatkan Tao tua Qi Yuan tentang apa yang terjadi di ruang alkimia terakhir kali. Taois tua itu tanpa sadar mundur setengah langkah, menatap kedua muridnya dengan ekspresi serius. Kalian berdua, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan, jangan khawatir, adik perempuan saya dan saya tidak akan pernah membodohi Anda kali ini. Li Changshu tersenyum ramah dan rendah hati. Lan Linge berkata, Tuan, Paman ini sudah bertahun-tahun tidak mendengar kabar dari Anda, tetapi dia telah mengirim 2 surat dalam beberapa bulan terakhir dan meminta Anda untuk bertemu. Apakah ini terlalu mendadak? Qi Yuan pendeta Tao tua menghela nafas, dan berkata, Tuanmu hanya marah padaku karena tidak bisa melakukannya. Li Changshu buru-buru berkata, Tuan, laki-laki tidak boleh mengatakan kata tidak. Qi Yuan tidak mengerti kenapa. Linge meliriknya, dia melirik kakak senior dan tersenyum penuh arti dan malu-malu. Li Changshu berkata lagi, Tuan, paman kami juga berasal dari garis keturunan Xiao Qiongfeng. Jika dia ingin bertemu denganmu, mengapa dia tidak kembali ke pintu? Paman tidak menjadi peri ketika dia keluar, dan alasan yang dia gunakan adalah untuk melakukan perjalanan. Tapi itu belum dikembalikan selama hampir 1000 tahun. Menurut aturan sekte, itu harus dianggap mengkhianati tuannya. Tuan, jika Anda terburu-buru pergi ke tuan ini, bagaimana haruskah Anda menjelaskan kepada sekte? Jika para tetua di sekte bertanya, apa yang Anda lakukan, Tuan? Bisakah Anda menjawab dengan hati nurani yang bersih? Mondar-mandir di rerumputan di tepi danau. Linge diam-diam mengacungkan jempol pada Li Changshu, tapi Li Changshu hanya menurunkan alisnya dan tidak berkata apa-apa. Li Changshu juga tahu bahwa dia terkadang memiliki sedikit masalah dalam memikirkan hal-hal yang terlalu rumit dan terlalu banyak berpikir. Tetapi lebih baik memikirkannya daripada tidak memikirkannya. Terlebih lagi, masalah guru memang penuh dengan keanehan. Meskipun saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak akan mengejutkan guru, tetapi jika saya tidak dapat meyakinkan diri saya sendiri secara lisan, maka bukanlah kesalahan lidah untuk membuat labirin atau semacamnya. Tepat ketika Li Changshu hendak terus meyakinkan tuannya dengan alasan, dia mendengar tuannya menghela nafas. Itu juga alasan yang sama. Begitu pamanmu pergi saat itu, dia dikeluarkan dari buku murid oleh sekte tersebut. Petik 2, Qi Yuan melihat ke Li Changshu, meskipun agak sulit untuk mengatakannya, tetapi saya masih bertanya. Changshu, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Li Changshu menggunakan metode transmisi suara, dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak menulis sebuah buku dan beritahu para murid tempat Anda bertemu, dan para murid menggunakan patung kertas, kirim surat ini atas nama guru. Sama seperti para murid pergi membeli jamu sebelumnya, Guru, Anda juga telah melihatnya. Bagaimanapun, kita tidak bisa hanya melihat masalah ini dari sudut pandang kita sendiri. Guru, Anda dapat menulis dalam surat, pertama bujuk Tuan untuk kembali ke pintu dan mengakui kesalahannya. Meskipun peraturan sekolah kami ketat, hukumannya tidak terlalu parah, paling banyak 1000 tahun di balik pintu tertutup. Tuan, apakah menurut Anda ini masalahnya? Petik 2, Qi Yuan merenung sejenak, sudah mengira Li Changshu berbicara dengan Linge lagi, memberitahu Linge apa yang harus dikatakan, dan keduanya menyanyikan oboe. Tidak lama kemudian, pendeta Tao tua Qi Yuan mengangguk, dan dia dibujuk oleh mereka berdua. Pendeta Tao tua itu bergegas kembali ke rumah, menulis surat dengan jade Talisman of Letter Transmission, merevisinya berulang kali, mempertimbangkan kata-kata dengan hati-hati dan kalimat, dan sibuk selama 2 jam sebelum mengirim surat jimat giok diserahkan dengan sungguh-sungguh kepada Li Changshu. Jangan mengintip, Tuan, jangan khawatir,
kata Li Changshu sambil tersenyum. Ketika Anda menulisnya, murid itu sudah selesai membacanya. Petik 2. Kamu hanya bercanda, guru. Tolong jangan marah. Cepat atau lambat, kalian berdua akan marah padamu. Setelah itu, Qi Yuan mengatakan lokasi pertemuan. Dunia sekuler Nanzhou, di pantai Laut Cina Timur, sebuah kota fana bernama Lindong yang disepakati waktu adalah 2 bulan kemudian. Di sisi timur kota besar di atas kota, keduanya bertemu setelah matahari terbenam. Li Changshu menyuruh guru untuk berlatih di rumah selama ini, dan memperkuat formasi di sekitar Master Pondok Jerami untuk mengisolasinya dari deteksi luar. Kakak senior, apa yang akan kamu lakukan? Linge menyelinap dan bergumam dengan suara rendah. Li Changshu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menyuruhnya untuk tidak berkeliaran selama ini. Saya tidak pergi ke ruang alkimia selama 2 bulan terakhir, dan saya hanya berlatih di Pondok Jerami, kata Li Changshu dengan tatapan yang sangat tenang. Linge memangkas rambutnya, dan bertanya dengan suara rendah, kalau begitu, bisakah aku mengirim tukang kertas itu keluar dari gerbang gunung? Petik 2. Tidak perlu. Li Changshu melirik adik perempuannya, dan tersenyum, kamu cukup akrab dengan prosesnya. Anda dapat berlatih dengan ketenangan pikiran, dan menunggu Anda telah selamat dari kesengsaraan surgawi menjadi abadi, dan jika Anda menghadapi hal semacam ini lagi, saya akan membiarkan Anda lebih banyak berpartisipasi. Jangan khawatir, saya akan bekerja keras. Linge langsung setuju dengan sangat antusias. Baru setelah Li Changshu kembali berlatih di gubuk jeraminya, dia kembali sadar dan melantunkan mantra dengan lembut sambil mengistirahatkan dahinya. Sekarang, jika Anda ingin digunakan sebagai senjata ajaib oleh kakak laki-laki Anda harus mulai dengan budidaya peri. Paman senior kecil benar-benar. Ini menyesatkan pemahaman kakak senior tentang ukuran, dan juga meningkatkan ambang permintaan kakak senior untuk orang ajaib. Mengeluh seperti ini dari lubuk hatinya, Linge tiba-tiba mendengar suara datang dari udara, memanggil dari jauh dan dekat. Little Linge. Linge mendongak, dan bayangan hitam bergegas ke arahnya. Itu hanyalah botol batu giok, tapi kemudian kupikir kakak laki-lakiku ada di sisiku, dan tidak akan ada orang luar yang bisa menyelinap ke Xiao Qiongfeng. Dalam sekejap mata, Linge mendongak lagi. Di sana tidak perlu melihat wajah orang ini dengan jelas, lihat saja dia kejahatan keji itu. Aku tahu itu adalah paman tuan kecil yang mengeluh di hatiku. Dengan tangisan pelan, begitu Linge menyingkirkan botol batu giok, dia dibenturkan ke lengannya dengan kuat, dan dipeluk oleh Jiu lagi, dan berbalik beberapa kali di tempat yang sama, dan keduanya tertawa dan tertawa, di depan Pondok Jerami. Paman, kamu meremasku begitu keras. Hahaha, ayo rasakan kasih sayang paman untukmu. Little Linge. Petik 2. Paman, aku salah, hahaha. Jangan gelitik aku, paman aku salah. Li Changshu juga tersenyum kecil saat melihat Pondok Jerami di sebelahnya. Tapi di hati saya juga sedikit khawatir dengan kultivasi Linge. Bermain-main seperti ini dengan Jiu setiap hari pasti akan menunda latihannya, dan dia harus diingatkan akan hal ini. Tidak lama kemudian, Linge, yang tidak tahan dengan serangan paman juniornya, tidak punya pilihan selain mengalihkan masalah ke timur, memanggil kakak laki-lakinya untuk meminta bantuan. Mata Jiu tiba-tiba berbinar. Kakak laki-lakimu keluar dari bea cukai. Katakan padanya untuk datang dan melawan para dewa bersama-sama. Aku sudah tidak melihatnya selama setengah tahun. Li Changshu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berjalan keluar dari Pondok Jerami. Kasurnya belum hangat. Pondok Jerami Linge dengan cepat menjadi semarak. Li Changshu mengeluarkan 2 altar anggur berkualitas. Linge mengeluarkan makanan ringan yang dia buat untuk pamannya sebelumnya, dan mereka bertiga mengambil kartu yang dibuat oleh Li Changshu dan membunuhnya tanpa pandang bulu. Sepasang makhluk abadi yang nyata. Sepasang makhluk abadi. Kami adalah makhluk abadi kecil dalam game ini, dan kakak senior adalah dewa yang hebat. Paman, kenapa kamu mendesakku? Tangan gatal, kadang tanganku gatal. Kurasa kau harus mengaku kalah. Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan tenang. Aku punya 2 kartu Golden Immortal di tanganku, bisakah kau tetap berbalik? Linge langsung mendengus pelan. Omong kosong, jelas kartu Golden Immortal kecil ada di tanganku. Sayang sekali, aku jatuh cinta padanya. Jiu memeluk kakinya dan tertawa, dan hampir berguling. Kamu seperti ini, kamu berani mengejek pamanku. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua di luar pintu bergoyang berjalan dengan santai. Itu adalah Qi Yuan. "Tuan, kakak senior Qi Yuan." Mereka bertiga hendak berdiri ketika Qi Yuan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu bangun. "Kamu bermain denganku, Changshu, Ling He, menemani saudari Jiu Jiu. Aku punya sesuatu untuk pergi keluar untuk guru, ayo pergi." Lan Ling He segera berkedip, dan Li Changshu sudah bangun dan membungkuk. Qi Yuan melambaikan tangannya, dan dengan senyuman dia bangkit dari awan dan terbang menuju gerbang gunung. Seolah mengingat sesuatu, Lan Ling He berkedip pada Li Changshu. Li Changshu tersenyum tipis dan memanggil mereka untuk melanjutkan permainan kartu. Jiu Jiu langsung gembira. "Apakah kamu mendengar itu? Tuanmu memintamu untuk menemani pamanku. Ayo, anggur enak dan makanan enak menunggumu. Biarkan aku memesan sambil bermain kartu." Untuk bermain dengan Jiu Jiu. Pada saat ini, Li Changshu berfokus pada dua hal, tetapi itu tidak memengaruhi rentetan kemenangannya. Pendeta Tao tua Qi Yuan tadi secara alami adalah Li Changshu yang berpura-pura menjadi seorang Taois kertas dengan persetujuan tuannya. Oleh karena itu, operasi multibaris paper Taois sebelumnya, saat ini, tidak ada beban untuk berkonsentrasi pada dua tugas di sini. Badan utama sedang bermain kartu dan berbicara dengan paman kecil, dan pihak lain dengan mudah bercampur dari gerbang gunung, mengemudi menuju selatan. Setelah beberapa saat, Li Changshu melirik batu penginderaan yang dibawa oleh Taois kertas yang seperti ahli ini, dan ada sedikit cahaya yang menyinari batu penginderaan. Ada kesadaran surgawi yang terus menyelidiki kertas Tao. Li Changshu menjaga ketenangannya dan terus terbang ke selatan. Ekspresi wajah pria kertas itu tiba-tiba menjadi sangat rumit. Ada emosi, urgensi, dan sedikit rasa takut ingin melihat tetapi tidak berani melihat. Itu lebih seperti tuan, bahwa kesadaran Tao telah mengejar lebih dari 400 mil, dan kemudian secara bertahap melemah. Meskipun saya tidak tahu siapa penjelajah rahasia itu, tetapi jika basis kultivasi pihak lain disimpulkan berdasarkan situasi ini, itu mungkin berada di tengah negeri dongeng yang sebenarnya. Sebaliknya, itu saling mengkonfirmasi dengan tebakannya sebelumnya. Tapi ini hanya tebakan. Li Changshu tidak akan membuat penilaian berdasarkan ini, dan informasi yang dia pelajari selalu terlalu sedikit. Napas perikeru guru sebenarnya sangat sulit untuk ditiru, kesulitannya terletak pada kekeruhan. Li Changshu juga memikirkan ide yang salah, mengambil kocokan master yang sering digunakan untuk menghukum murid, dan menahan kertas Tao. Sebagian besar napasnya digunakan untuk mengacaukan yang asli dengan yang palsu. Pengocok ini, ketika Li Changshu hendak kembali, dia membantu guru mengubahnya menjadi rambut yang lebih lembut. Jaraknya ribuan mil dari gunung dan mengambil jalan menuju Nansu. Burung terbang dan awan bermain dengan ringan, menertawakan betapa khawatirnya saya. Kertas Taois ini berpakaian seperti seorang master terbang dari langit. Kesadaran abadi Li Changshu berada 300 mil ke timur, dan menemukan awan putih. Ada beberapa makhluk abadi yang telah melewati gerbang abadi di atas awan, tetapi mereka pergi keluar untuk berbisnis dan kembali. Jiu Wu, Jiu Si, dan dua diaken lainnya. Jiu Wu juga memperhatikan sosok Qi Yuan. Pendeta Tao pendek itu menunjukkan kekhawatiran, dan mengatakan sesuatu kepada Jiu Si di sampingnya, lalu biarkan mereka bertiga kembali ke gerbang gunung terlebih dahulu, lalu dia berbelok di sudut awan dan mengejar ke sini. Namun, Jiu Wu tidak langsung maju, sebaliknya dia mengikuti 300 mil jauhnya, dan mengunci Qi Yuan dengan perasaan abadi, ingin melihat apa yang akan dilakukan Qi Yuan. Li Changshu, paman Jiu Wu, mungkinkah dia memperlakukan guru sebagai mata-mata? Saya berpura-pura menjadi guru sekarang, dan guru Jiu Wu pasti tidak akan dapat menemukan guru Jiu Wu dalam jangkauan deteksinya. Li Changshu berpikir sejenak, dan tidak peduli dengan Paman Wu, dan membiarkannya mengikuti. Sambil mengobrol dan bersenang-senang dengan Master Jiu Jiu, dia mengendalikan Zi Taois dan terbang perlahan menuju Nanzu di atas awan. Jiu Wu sangat sabar, menjaga jarak 300 mil, menyentuh dagunya dari waktu ke waktu untuk memikirkan sesuatu. Tindak lanjut ini berlangsung selama setengah bulan. Li Changshu bahkan ragu apakah guru Jiu Wu akan berbicara dengan guru namun. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, guru Jiu Wu hanya bertemu secara kebetulan, dan tidak memiliki kontak sama sekali dengan guru, dan keduanya telah bertemu satu sama lain beberapa kali, dan tidak ada yang aneh tentang itu. Berhenti dan berhenti seperti ini, Qi Yuan,
tiba di tempat pertemuan dengan kakak perempuannya 1,5 bulan lebih cepat dari jadwal, kota Lindong, yang terletak di tepi Laut Cina Timur dan Timur Laut Nansu. Berubah menjadi Taois tua pengembara biasa, Taois kertas, memegang pengocok dan mengerutkan kening, menyelinap ke kota besar ini dari gerbang kota. Namun Jiwoo mendarat di luar kota sambil menggaruk-garuk kepalanya sebentar, rupanya penasaran dengan keberadaan junior ini. Mungkinkah? Apakah ini terkait dengan bencana terakhir di pintu? Dia juga master dari martial Nephew Changshu, jadi Taois yang malang tidak bisa mengabaikannya. Petik 2. Begitu Jiwoo memikirkan hal ini di dalam hatinya, akal sehatnya menangkapnya. Junior Brother Qi Yuan, yang memiliki baru saja memasuki kota ditangkap oleh Taois tua lain yang mengenakan jubah Tao. Dia menyapanya dan mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Ada masalah? Memang ada masalah. Jiwoo segera menyembunyikan nafasnya, dan diam-diam menyentuh kota besar itu, ingin menyelidikinya dengan hati-hati. Pendeta pendek Tao secara alami disalahpahami. Ketika Taois kertas Li Changshu memasuki kota barusan, Taois tua berjubah Tao dan berkultivasi di alam transformasi dewa langsung menemuinya, bukan untuk menemuinya, atau untuk berbicara tentang hujan Wanjiang. Pendeta Tao tua itu memiliki wajah yang lurus dan nafas yang damai. Dia membungkukkan tangannya dan memberi hormat sebelum mendekatinya, dan kemudian dia berkata, "Rekan Taois, pernahkah Anda mendengar tentang sekte Dewa Laut di Laut Cina Selatan?" Bersambung.